Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 33 sampai 42. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata padamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Di tengah kondisi sidang mahkamah agama yang cenderung panas dalam menyikapi keberadaan para rasul Kristus di kota Yerusalem, muncul satu tokoh yang mengubah situasi persidangan. Gamaliel tampil sebagai satu-satunya orang yang berpikiran jauh lebih bijaksana dibanding para tokoh lainnya. Pendapat yang ia sampaikan merupakan hasil dari pengetahuan dan pengenalannya terhadap Taurat. Kemudian, nampaknya ia juga pandai dalam menilai berbagai peristiwa yang terjadi dari banyak perspektif, sehingga ia mampu mendapatkan beragam nilai pembelajaran yang menolongnya menjadi semakin bijaksana dalam mengambil keputusan. Hal ini terbukti ketika Gamaliel memberikan penilaiannya dengan menggunakan kehadiran gerakan-gerakan sebelumnya sebagai rujukan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh seluruh mahkamah agama agar mereka tidak gegabah dalam menyikapi para rasul. Bahkan, Gamaliel dengan cukup lugas mengatakan, "Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Sikap Gamaliel pada persidangan mahkamah agama ini telah menjadi sebuah sikap yang perlu diteladani dalam hidup beriman. Salah satu tantangan yang manusia hadapi adalah ketika ia harus mengambil keputusan atau sikap terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangannya personal, maupun terjadi dalam cara yang tidak dapat ia terima secara emosi maupun prinsip. Hal ini sangat mungkin terjadi di segala ruang lingkup hidup seseorang, mulai dari keluarga, lingkungan sekolah dan pekerjaan, bermasyarakat maupun bergereja. Alhasil, pada saat kita berada di tengah sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan prinsip atau yang kita anggap telah menyinggung perasaan, kita justru menyikapinya secara gegabah dan penuh emosional. Melalui catatan peristiwa yang kita baca pada hari ini, sikap Gamaliel telah menunjukkan bahwa pengambilan sebuah keputusan di atas dasar pertimbangan emosional maupun ego merupakan sesuatu yang gegabah untuk diterapkan. Kita perlu bijak dalam menilai sebuah peristiwa yang terjadi, melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan tidak melupakan pengalaman sebagai media pembelajaran. Selain itu, jangan pernah lupakan peran firman Tuhan yang selalu memperlengkapi setiap orang manusia dalam mengambil sebuah keputusan. Hal inilah yang Gamaliel lakukan pada saat ia tampil di tengah mahkamah agama. Marilah kita berdoa. Tuhan, penuhilah kami dengan hikmat-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami ketenangan hati dan pikiran ketika kami berada di sebuah situasi maupun kondisi yang tidak nyaman, yang kami pikir bertentangan dengan prinsip kami, dengan diri kami, maupun juga yang kami rasa telah menyinggung perasaan kami. Jangan biarkan kami mengambil keputusan atau merespons secara gegabah, yang justru tidak hanya merugikan diri kami, tapi juga akan merugikan orang banyak sekitar kami. Tolonglah kami untuk terus bertumbuh menjadi matang di dalam dan di atas firman Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.